Pertandingan terakhir Timnas U17 di babak grup akhirnya dimainkan dini hari tadi. Berhubung sudah lolos, Novarianto memutuskan untuk menurunkan skuad pelapis dengan tujuan supaya pemain utama memiliki waktu istirahat yang cukup. Sebuah keputusan yang akhirnya memberikan efek di lapangan, di mana permainan Timnas Indonesia langsung berbeda dari biasanya. Itu terbukti dengan performa kurang maksimal dari para pemain. Untungnya, ketika babak kedua, Novarianto memutuskan untuk memainkan beberapa pemain utama. Sebuah keputusan yang akhirnya membuahkan hasil, karena tim Garuda akhirnya mampu menyudahi perlawanan dari Afghanistan. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kemenangan penting Timnas Indonesia saat melawan Afghanistan di pertandingan fase grup Piala Asia. Itulah kata yang pantas disematkan untuk Timnas U17 yang saat ini bermain di ajang Piala Asia. Sempurna di sini karena mereka mampu menyapu bersih kemenangan di babak fase grup. Kemenangan pertama Indonesia didapatkan ketika mereka melawan tim kuat, yakni Korea Selatan dengan skor 1-0. Lanjut untuk kemenangan kedua saat Indonesia berhasil membantai Yaman dengan skor 4-1. Hasil yang saat itu membuat Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia, sekaligus memastikan tiket untuk bermain di ajang Piala Dunia U17 akhir tahun ini. Terakhir, tim Garuda mampu mengalahkan Afghanistan di pertandingan terakhir fase grup. Putu Panji dan kawan-kawan menang dengan skor 2-0, sebuah kemenangan yang patut disyukuri karena untuk meraihnya dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Alasannya adalah karena saat melawan Afghanistan, Coach Nova memutuskan untuk memainkan hampir semua pemain pelapisnya, sehingga itu mempengaruhi pola permainan Timnas Indonesia. Bangkit lagi, suaramu gaya main Timnas menghabisi di menit akhir. Meski bermain kurang maksimal, nyatanya Indonesia tetap mampu meraih kemenangan. Uniknya, kemenangan tersebut diraih saat pertandingan mau selesai, tepatnya di waktu injury time. Waktu itu Timnas Afghanistan pasti senang bisa mendapatkan poin dari Indonesia, tapi ternyata itu cuma PHP, karena tim Garuda berhasil mencetak gol di menit 104 dan 105. Dua gol yang dianggap sebagai serangan kilat dari tim Garuda, karena untuk mencetaknya cuma membutuhkan waktu 1 menit saja. Gol Indonesia sendiri dicetak oleh dua penyerang berbakat yang sebelumnya tampil bersinar saat melawan Yaman, yakni Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Kini dua pemain itu sudah sama-sama mencetak 2 gol di ajang Piala Asia U17. Dunia dibuat takjub Timnas Muda Indonesia. Pada ajang Piala Asia tahun ini, Timnas U17 dapat dikatakan masuk ke dalam grup yang susah-susah gampang. Alasannya adalah karena lawan yang dihadapi salah satu raksasa Asia, yakni Korea Selatan. Sementara dua lawan lainnya dapat dikatakan lawan yang seimbang untuk Indonesia, yakni Yaman dan Afghanistan. Dan secara mengejutkan, semua lawan dari Indonesia itu mampu dilibas habis dengan raihan kemenangan. Bahkan dalam 3 laga tersebut, Indonesia mampu mencetak 7 gol dan cuma kemasukan 1 gol. Sebuah statistik yang menandakan jika Indonesia adalah tim yang layak diperhitungkan, entah di level Asia maupun nantinya ketika bermain di ajang Piala Dunia. Kini babak grup telah selesai dan Indonesia berhasil meraih poin sempurna yakni 9 poin. Sementara Korea yang merupakan unggulan pertama harus puas berada di posisi runner up dengan koleksi 6 poin. Bintang-bintang Garuda yang tampil bersinar di ajang Piala Asia.
Dalam 3 pertandingan yang dijalani oleh tim Garuda, kita layak memberikan apresiasi lebih kepada semua pemain yang telah berjuang. Namun di antara banyaknya pemain, ada beberapa pemain yang pantas mendapatkan apresiasi spesial. Mereka adalah Fadli Alberto, Zahabi Goli, Evandra Forasta, hingga Matthew Becker. Mereka-mereka lah yang terus bermain luar biasa ketika mendapatkan kepercayaan dari Nova Arianto. Khusus Evandra, dia adalah top skor timnas Indonesia saat ini dengan koleksi 3 gol, masing-masing ke gawang Korea dan 2 lainnya ke gawang timnas Yaman. Pemain-pemain itulah yang nantinya akan kembali diandalkan oleh Nova Arianto di babak 8 besar. Apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia membuat kita jadi teringat akan ucapan pelatih Korea U17, yakni Baek Hee-tae. Menurutnya, permainan Indonesia sangat sulit ditebak karena mereka memiliki keseimbangan luar biasa, entah saat bertahan maupun ketika melakukan serangan. Timnas Indonesia U17 adalah satu di antara tim terkuat di Asia Tenggara. Kekuatan mereka adalah keseimbangan pertahanan yang terorganisasi dengan baik dan teknik menyerang yang individual, kata Baek Hee-tae pada situs resmi AFC. Sementara itu, usai mengantarkan timnas Indonesia tampil sempurna di babak fase grup, Nova Arianto langsung memberikan reaksinya. Dirinya memuji para pemainnya dan bersyukur karena tim Garuda tetap bisa fokus hingga akhirnya kembali meraih kemenangan. Pertama-tama pasti saya terima kasih pada pemain atas kerja kerasnya. Dan memang ini sudah kita antisipasi. Secara Afghanistan sudah tidak punya peluang dan Afghanistan bisa bermain dengan lepas dan hasilnya Afghanistan bisa bermain dengan baik. Tapi saya bersyukur secara fokus para pemain tak fokus sampai menit akhir dan kita bersyukur kita bisa mencetak gol di menit-menit akhir, kata Nova Arianto dikutip dari Detik Sport. Lebih lanjut, kini Indonesia tinggal menunggu lawan di babak 8 besar. Nantinya, lawannya adalah runner-up grup D. Untuk timnya masih belum dipastikan, karena grup D akan menjalani laga terakhir hari ini. Untuk prediksinya antara Oman maupun Tajikistan, yang saat ini berada di posisi kedua dan ketiga. Selain keduanya juga ada Iran, yang bisa saja finish sebagai runner-up jika mereka mampu meraih kemenangan di laga terakhir. Dan di momen inilah kita bisa melihat potensi Korea Selatan melawan Korea Utara, karena saat ini kedua tim berada pada posisi yang akan bertemu di tabel klasmen. Sementara itu nantinya Indonesia juga akan menjadi wakil satu-satunya ASEAN yang lolos ke babak 8 besar. Alasannya adalah karena Vietnam dan Australia gagal melaju usai di pertandingan terakhir kalah bersaing dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. Parahnya kegagalan keduanya bisa dikatakan sangat ngenes. Untuk Vietnam, mereka harus menerima kenyataan kebobolan di menit-menit terakhir sehingga membuyarkan kemenangan yang sudah ada di depan mata. Hasil itu membuat Vietnam gagal ke babak 8 besar sekaligus tidak akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Momen serupa juga dialami oleh Australia. Di laga terakhir, mereka memang menang saat melawan Jepang, tapi kemenangan itu belum cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 8 besar karena Australia kalah head-to-head dengan Uni Emirat Arab. Dengan situasi seperti ini, Indonesia akan kembali memikul beban ASEAN sebagai tim yang akan berjuang di babak 8 besar Piala Asia sekaligus Piala Dunia akhir tahun ini. Untuk Piala Dunia sendiri saat ini Asia sudah mengirimkan 7 wakil. Mereka adalah Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Korea Selatan. Sementara sisanya masih ada 2 slot yang akan diperebutkan oleh 4 tim di grup D. 4 tim itu adalah Korea Utara, Oman, Tajikistan, dan Iran. Dan penentuannya akan bisa terlihat hari ini. Jadi itulah cerita di balik performa luar biasa timnas Indonesia di ajang Piala Asia U17. Sebuah performa yang membuat Indonesia mampu finish di atas Korea Selatan, yang notabene adalah salah satu raksasa Asia. Bangkit lagi.